bahasa Indonesia itu ya orang-orang kebanyakan bilang dianggap remeh lah ya. Iya benar-benar. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi itu banyak soal-soal cerita yang panjang gitu, teks-teksnya. Nggak segampang itu ya Mas. Iya. Segampang sih. ngelihat pengumuman TKA itu kan malam ya kalau nggak salah ya. Iya. Malam ya. Begitu buka ternyata nilai kalian itu tinggi. Gimana dah perasaan kalian? Apa kalian lompat mungkin dari kasur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat NF dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Indah Nur Sakinah sebagai host pada podcast hari ini yang akan berlangsung 1 jam ke depan bersama dengan 2 top skor nilai TKA tertinggi di bahasa Indonesia, yakni ada Saskia dari 9A dan Nuril dari kelas 9B. Kalian pasti penasaran banget kenapa mereka bisa dapat nilai yang keren, yang tinggi. Nah, kita sama-sama akan bedah nih gimana cara mereka belajar, gimana mereka bisa berusaha untuk dapetin nih top score ini nih. Jangankan kalian, saya juga penasaran banget karena jujur saya tidak berekspektasi untuk setinggi ini, tapi ternyata kalian hebat banget, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Ya, selamat buat Saskia, selamat juga buat Nuril. Ini pencapaian yang luar biasa, memberikan kebanggaan untuk sekolah terutama ya. Iya. Silakan kenalan dulu dong, kenalan dulu. Saskia, iya boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Saskia Nur Aurelivia dari kelas 9A dari Darul Falah. Halo semuanya, kenalin nama aku Nuril Fitria dari kelas 9B. Nah, ini perlu kalian tahu nih, Saskia ini dapat perolehan nilai TKA tertinggi istimewa di 96,67. Keren. Lalu kalau Nuril 90. Hebat. Keren-keren banget anak SMP Darul Falah ini ya, luar biasa. Pasti kalian bakalan kayak terheran-heran dengan gaya belajarnya mereka. Oke, kita langsung aja. Saya mau ke pertanyaan pertama dulu nih. Perasaan kalian deh, pertama kali ngelihat pengumuman TKA itu kan malam ya kalau nggak salah ya. Iya. Malam ya. Begitu buka ternyata nilai kalian itu tinggi. Gimana dah perasaan kalian? Apa kalian lompat mungkin dari kasur? Gimana? Kalau Saskia gimana ke Saskia? Kalau aku ya kayak kaget karena nggak nyangka kan kalau bakal setinggi itu. Nah, terus juga kayak wah puas banget nih dari kerja keras Wih, TKA gitu. Iya betul. Kayak terbayar ya. Iya. Kalau Nuril gimana Nuril? Kalau aku seneng banget pastinya, terus juga bangga lah sama diri sendiri karena buat dapetin itu juga nggak gampang, nggak asal dapet karena ada prosesnya. Betul. Keren. Iya benar. Pasti kaget. Jangankan kalian, gurunya aja kaget. Masya Allah banget loh gitu. Tapi kalian itu emang proses belajarnya juga emang rajin, emang yang tekun, sungguh-sungguh. Jadi kayak sekarang nilainya besar tuh kayak terbayar ya. Kayak bener tadi kata Kia, puas banget gitu. Jadi yang kemarin-kemarin diusahakan nggak sia-sia ya. Terbayar. Betul, karena kan memang hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Makanya kalau mau hasilnya bagus, usahanya harus jauh lebih bagus. Keren kalian, keren. Kalau orang tua di rumah, orang rumah ketika ngeliat nilai kamu besar gimana tuh? Bangga atau wih saya beli es krim gitu? Enggak ya? Gimana kalau Kia gimana? Ya nggak udah dibilangin kan di pause di SW. Terus juga saling peluk gitu. Masya Allah, bukti cinta orang tua ya. Kalau Nuril gimana Nuril? Aku diapresiasi, katanya alhamdulillah gitu perjuangannya ada. Gitu. Luar biasa. Karena emang orang tua tuh walaupun nilai kamu nggak tinggi, tapi kamu bisa melewati proses ujian yang kemarin banyak banget itu udah luar biasa juga, udah bangga juga sama kamu yang tidak menyerah gitu kan. Iya. Apalagi sekarang dapat
yang diapresiasi sama sekolah. Bahkan saya juga bangga banget, beneran deh. Kayak luar biasa sekali anak-anak ini. Tapi emang dari saya sendiri puas gitu, karena emang inilah dari apa yang kamu usahakan kemarin, dari yang kalian capek-capek belajar, orang-orang nggak PM kalian PM. Nah ini buah hasilnya yang kalian dapatkan. Alhamdulillah. Iya, karena emang dari teman-teman ini pembelajaran juga ya, bahwa kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga akan mengikuti. Nah, kalau kita main-main, Hasilnya main-main. kita akan dipermainkan, makanya jangan sampai dipermainkan dulu ya. Benar. Baru kita sadar kalau kita salah. Oke, mungkin kita mau tahu nih, kalian itu pakai metode belajarnya gimana? Dari Nuril dulu. Metode belajar, Bu. Metode belajar kamu deh selama kamu TKA nih. Persiapan TKA kamu pakai metode belajarnya gimana? Kalau aku nggak punya metode belajar yang spesifik gitu, aku belajar sebelajarnya aja, dan itu tuh berjalan, bukan yang kayak pas TK doang aku belajar. Tapi selama PM, selama pembelajaran bahasa Indonesia, itu tuh ada waktunya juga, Bu. Jadi nggak yang mepet TKA aku belajar full gitu, enggak, karena menurut aku itu cuma bikin otak jadi kurang produktif sih, Bu. Kalau diteken sama belajar selama berhari-hari lah, berturut-turut gitu mau seharinya. Jadi aku tuh make cara belajar aku ya berjalan aja sesuai sama waktunya gitu. Kalau waktunya aku PM, aku belajar bahasa Indonesia, aku harus tekunin materi itu gitu. Nah, deket-deket TK-nya tuh aku ngulas, Bu, lebih ke ngulas aja materi yang udah aku pahamin, yang udah aku pelajarin. Ya udah kayak gitu, Bu, aku. Berarti emang kalau belajar emang udah dari sebelum itu udah belajar ya. Nah, kalau udah hari deket TKA-nya justru hanya mengulas kembali, betul. Karena emang sebenarnya kalau udah mau dekat ujian harusnya bed rest ya. Bener. Bed rest yang istirahat, jangan lagi Relax gitu, Bu, relax. Betul, relax. Karena ketika ujian kita tegang, kitanya panik, ya justru kita Ngeblank. betul, pintar. Ngeblank betul. Kalau Kia gimana? Kalau aku ya hampir sama Nuril, tapi kalau aku pas di TK-nya itu aku pakai sistem kebut malam. Ini nih, saya menarik nih, si SKS, malam. Nah, terus juga kalau udah pagi tuh bangun subuh, sholat, habis itu kayak buka buku lagi gitu. Iya benar. Berarti emang kutu buku banget ya. Iya ya. Kalau saya habis sholat subuh tidur lagi deh. Iya. Kamu masih baca buku, keren. Emang sistem kebut semalam itu beberapa orang ada yang memang cara belajarnya bisa efektif pakai itu. Cocok ya, Bu. Tapi ada juga yang enggak. Karena tipe orang beda-beda. Dan kemampuan otak juga berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang belum pernah biasa pakai SKS, jangan sekali-kali pakai. Belajarnya bertahap kayak Nuril tadi tuh, ya, dari lama udah belajar. Ada atur jadwal ya, jadwal kapan kamu harus belajar di jam berapa, dan itu harus dilaksanakannya konsisten. Jangan di hari itu belajar sampai 5 jam, tapi besoknya nggak belajar lagi, itu buruk. Daripada yang belajar setengah jam tapi dilakukan secara berkala dan setiap hari, itu lebih efektif ya, Kia ya. Iya. Tapi kalau ada juga yang emang otaknya encer, otaknya cepet nangkep. Iya benar. Walaupun malam ini nih baru belajar, besoknya ujian, ya dia nyambung aja. Tapi itu buat beberapa orang yang memang kemampuannya udah di atas rata-rata. Dan alhamdulillahnya Kia ada di situ, di atas rata-rata. Tapi menurut saya kalau buat Kia bukan sistem kebut semalam, sistem kebut-kebutan. SKK gitu ya. Bagus. Jadi pelajaran nih buat teman-teman nanti yang ada di rumah, bahwa kalau mau berhasil itu sebenarnya usaha ya. Benar, harus ada usaha, nggak tiba-tiba. Tapi kamu kebayang nggak bisa dapat nilai setinggi ini gitu? Enggak sih, Bu. Enggak kan? Rata-rata doang paling. Betul. Paling sampai di 80 aja udah bangga ya. Iya, benar. Tapi kenapa bisa sampai tinggi melonjak itu? Karena memang usaha kamu lebih dari itu, makanya dikasihnya lebih sama Allah. Dan paling penting itu tekun. Iya, Bu, benar. Tekunnya itu paling penting. Niat. Betul, niatnya juga diluruskan. Karena apa? Emang, saya
ada di tengah-tengah orang-orang pinter tuh kayak malu gitu. Enggak loh, Mereka enggak. pinter. Bukan di bahasa Indonesia aja mereka nih, di matematika juga nilai TK-nya luar biasa sekali. Itu kalian tahu gak sih ada perbedaannya kalau matematika dan bahasa Indonesia? Kalau matematika itu kan katanya lebih ke menghafal rumus. Iya. Jawabannya asli, Betul, asli, nggak fakta. bisa diubah. Betul, yang pasti jawabannya kan. Kalian gimana sih belajarnya dengan belajar di bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu kan dia lebih ke baca. Bener nggak? Kalau Bener. kamu nggak ngulang-ngulang baca, soalnya nggak diulang-ulang baca, ya kamu akan terjebak dengan pertanyaannya, bingung jawabnya. Kalau kalian gimana tuh waktu belajar? Ada perbedaan nggak antara belajar bahasa Indonesia dengan belajar matematika? Iya. Dari Kia dulu. Kalau aku dari bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia itu ya orang-orang kebanyakan bilang dianggap remeh lah ya. Betul, betul, Iya, betul, benar-benar. betul. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi itu banyak soal-soal cerita yang panjang gitu, Betul. teks-teksnya. Nggak segampang itu ya, Mas. Iya. Segampang Sih. Iya deh. Nah, tapi kalau kita fokuskan lagi, kita bisa aja fokus di pertanyaannya dulu, baru baca teksnya. Betul. Iya, iya. Betul. Tapi emang Kia ini mempraktekkan atau mengeksekusi apa yang saya sampaikan Iya. di kelas. Saya bilang kalian jangan fokus ke teksnya, tapi fokus pada soalnya. Iya. Apalagi TKA itu ada pilihan ganda kompleks ya. Terus juga waktunya Betul, terbatas. MP terbatas, makanya yang harus diulang-ulang itu bukan teks bacaannya, tapi soalnya. pertanyaannya. Betul. Karena bisa jadi kita keliru, yang ditanya tuh kecuali, bukan yang dimaksud gitu. Kalau Nuril gimana? Perbedaan cara belajar. Betul, belajar matematika dengan bahasa Indonesia. Kalau matematika itu kan lebih ke ngapal ya. Kalau aku boleh nggak sih? Boleh dong, boleh dong. Nah, matematika itu ada cara ngapalnya sendiri kalau buat aku, terutama rumus.